definisinya akut rheumatic fever. Jadi ARF itu sendiri merupakan suatu autoimun tipe lambat, kondisi autoimun tipe lambat yang terjadi 2-4 minggu setelah infeksi dari Streptococcus grup A yang tidak diterapi. Dan biasanya dia menginfeksi dari faring atau tenggorokan. Jadi dia nantinya ARF kita singkat akut rheumatic fever sebagai ARF, dan grup A Streptococcus kita singkat sebagai Strep A. Dan ARF ini sendiri melibatkan multisystem disorder yang melibatkan jantung, sendi, dan sistem nervus sentral, dan juga melibatkan kulit. Nah, bagaimana epidemiologinya? Jadi di dunia sekitar 15,6 juta orang terkena ARF dengan insidensinya sebesar 471.000 kasus per tahunnya, dengan insiden tertinggi usia sekitar 5-15 tahun, itu pada anak-anak menyerang sekitar 2,4 juta, dan jarang kita temukan pada usia kurang dari 4 tahun atau lebih dari 40 tahun. Dan pada umumnya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Nah, dari ARF yang tidak diterapi dengan baik, maka nanti akan menyebabkan terjadinya sequel atau kita bilang gangguan pada jantung yang kita kenal sebagai penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease yang nantinya kita singkat sebagai RHD, di mana sekitar lebih dari 50% ARF ini nantinya akan menjadi RHD. Dan dari data dari WHO diperkirakan pada tahun 2019 kemarin sekitar 40 juta kasus RHD, di mana angka kematiannya sekitar 288.000 per tahunnya, dan ini menyebabkan disability adjusted life years sekitar 10,5 juta. Dan faktor resiko terjadinya ARF antara lain bisa terjadi adanya kondisi lingkungan, jadi kepadatan penduduk ataupun standar perumahan yang poverty atau miskin, juga ada sosial ekonomi yang rendah, dan juga sulitnya akses ke pelayanan kesehatan. Dan di sini, jadi ARF ini sendiri bisa recurrence atau dia berulang, di mana diperkirakan dalam 10 tahun pada pasien sekitar 20% akan terjadi rekurensi ARF. Nah, ini bagaimana dan ARF itu sendiri nantinya akan menyebabkan terjadinya RHD. Di sini bisa kita lihat di Indonesia sendiri sekitar lebih dari 2,5 juta terdapat pasien RHD. Dan di sini ARF, jadi pada pasien ARF diperkirakan sekitar 52% dalam 10 tahun akan berkembang menjadi rheumatic heart disease, dan dalam 10 yang pasien sudah terkena RHD dalam 10 tahun akan berkembang menjadi sekitar 35% akan berkembang menjadi rheumatic heart disease yang berat. Nah, komplikasi dari rheumatic heart disease sendiri yang paling berat adalah kematian, di mana diperkirakan sekitar 10 tahun insidensi kematian sekitar 10%. Bagaimana patofisiologinya? Jadi patofisiologi RRW itu bermula dari adanya infeksi atau aktivasi dari Streptococcus grup A, atau di sini kita singkat sebagai GAS. Dia akan menginfeksi dari epitel faring, di mana nanti adanya infeksi epitel faring menyebabkan terpacunya sel B yang akan menghasilkan antibodi, dan juga menyebabkan sel T juga menyebabkan teraktivasi, di mana mekanisme yang terjadi pada akut rheumatic fever itu kita kenal sebagai molecular mimicry, di mana antigen pada tubuh host atau antigen pada host itu menyerupai dari protein pada Streptococcus grup A. Nah, jadi ada molecular mimicry, jadi si antigen Strep A ini menyerupai protein pada tubuh host, seperti pada jantung dia menyerupai miosin, dan pada otak dia menyerupai bagian sel neuron pada ganglia basalis, dan pada kulit dia menyerupai keratin. Nah, di sini sel beta dan sel T itu akan salah mengenali tubuh host ini sebagai antigen atau dikira sebagai Streptococcus grup A. Nah,
sebelum terjadinya akut rheumatic fever, biasanya pasien akan terjadi infeksi tenggorokan oleh Streptococcus grup A. Nah, bagaimana kita mengenali gejala dan tanda dari faringitis atau tonsillitis akibat Streptococcus grup A? Ini ada tandanya. Tanda ini biasanya umum pada pasien-pasien berupa nyeri tenggorokan, nyeri sulit menelan, sulit untuk makan atau minum, atau serak saat berbicara. Tapi ada skor di mana namanya ada skor center yang dimodifikasi, terdiri dari ada 6 tanda. Yang pertama demam. Biasanya pada pasien yang terkena strep A dia demam lebih dari 38 derajat. Adanya tonsil yang membesar atau membengkak, bisa disertai dengan eritem atau eksudat. Dan juga apabila kita melakukan pemeriksaan pada nodus limfe servikal, kita temukan pembesaran dan nyeri. Dan ciri khasnya lagi pada infeksi Streptococcus grup A ini dia tidak menyebabkan batuk. Jadi apabila kita temukan nyeri tenggorokan yang tidak menyebabkan batuk, jadi tidak ada batuk, itu kita harus curiga dia infeksi oleh strep A, dan biasanya dia menyerang usia 3 sampai 14 tahun. Dan di sini ada skor center modified yang termodifikasi di mana nilai setiap satu nilai ini bila kita temukan lebih dari 4, kita bisa langsung memberikan terapi empiris Streptococcus grup A tanpa menunggu hasil dari titer antibodi ataupun kultur. Nah, bagaimana presentasi klinis dari akut rheumatic fever? Jadi ada yang kita kenal sebagai namanya kriteria Jones, di mana ada manifestasi mayor dan ada manifestasi minor. Manifestasi mayornya di sini kita singkat sebagai Jones, di mana J sebagai joints, jadi artritis, O tanda hati sebagai karditis, N nodul subkutan, E sebagai erythema marginatum, S-nya Sydenham chorea, dan juga bisa disertai manifestasi minor berupa demam, artralgia, peningkatan dari laju endap darah ataupun CRP, dan juga bisa disertai dengan pemanjangan interval PR pada EKG. Dan dari manifestasi mayor dan minor ini harus disertai dengan bukti adanya infeksi Streptococcus grup A, baik berupa kultur, bisa berupa antigen yang positif, bisa juga peningkatan titer antibodi anti-streptolisin O, ataupun juga bisa peningkatan berupa anti DNASB. Nah, ini manifestasi mayornya artritis. Nah, bagaimana gambarannya? Artritis pada DRA itu biasanya sangat nyeri dan biasanya mengenai dari sendi-sendi besar seperti pada lutut, pada pergelangan kaki, pada siku maupun pergelangan tangan, dan biasanya dia sifatnya asimetris dan berpindah atau migratori. Sedangkan yang kalau monoartritis bisa kita temukan pada pasien dengan risiko tinggi dan sangat respon terhadap pemberian NSAID. Jadi bila pasien kita beri NSAID dia tidak respon, mungkin dia bukan artritis akibat DRA tadi, ya, demam reumatik akut. Dan biasanya durasinya 1 sampai 4 minggu. Nah, bagaimana kalau gambaran karditisnya pada DRA? Ada 4 klinis. Jadi yang pertama yang paling banyak ditemukan adalah murmur signifikan, bisa berupa regurgitasi mitral maupun regurgitasi aorta. Dan yang kedua berupa pembesaran kardiak, yang ketiga bisa berupa dekompensasi kardiak atau akut heart failure, yang keempat berupa pericardial friction trap atau adanya efusi atau perikarditis. Nah, pada gambaran mayor dari karditis tadi, kita bisa apabila dari pemeriksaan fisik kita tidak bisa temukan, kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Terus bagaimana manifestasi mayor berupa Sydenham chorea? Bagaimana kita memeriksanya? Jadi biasanya Sydenham chorea ini terjadi sekitar 1/4 dari pasien ARF, dan dia berupa gerakan yang tidak berupa tersentak-sentak, tidak terkoordinasi, dan biasanya mengenai tangan, kaki, lidah, ataupun wajah, dan dia akan menghilang saat tidur. Dan pada pasien yang kita temukan Sydenham chorea, disarankan untuk dilakukan ekokardiografi karena biasanya diikuti oleh adanya karditis. Dan pemeriksaannya apa saja yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah mixed grip. Jadi pasien kita suruh memegang tangan pemeriksa dan biasanya dia akan meremas seperti saat memeras susu. Terus kemudian atau tanda spooning, jadi dia berupa gambaran seperti sendok saat tangan diluruskan, atau juga ada tanda lagi namanya pronator sign. Jadi pada saat pasien disuruh naikkan tangannya ke atas kepala, dia akan membentuk seperti kayak penari ular
seperti menari ular bilangnya, dan atau apabila kita suruh pasien yang menjulurkan lidah, dia tidak bisa mempertahankan lidahnya saat dijulurkan. Nah, terus ada manifestasi mayor lagi yang kita namakan subkutan nodul dan ada erythema marginatum. Bagaimana bentuknya? Kalau pada nodul subkutan biasanya dia berupa nodul kecil sekitar 0,5 sampai 2 cm yang biasanya kita temukan pada daerah-daerah ekstensor. Jadi seperti pada siku, pada tendon Achilles, pada punggung tangan, dan dia tidak nyeri. Dan biasanya dia bisa menghilang dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Sedangkan erythema marginatum itu berupa makula atau papula berwarna kemerahan yang berbentuk sirkular dan biasanya kita temukan pada punggung atau proksimal dari ekstremitas. Nah, ini tadi bagaimana kita mendiagnosis ARF, itu ada kriteria Jones yang sudah diperbarui pada tahun 2015 dan juga ada guideline dari Australia pada tahun 2020 di mana dibagi menjadi 2 populasi risiko rendah dan populasi risiko tinggi, di mana populasi risiko rendah bila kita dapatkan insidensi terjadinya ARF kurang dari 2/100.000 pada usia anak-anak atau terjadinya rheumatic heart disease kurang dari 1 dari 1.000 populasi per tahunnya pada semua usia. Di sini bedanya pada populasi risiko tinggi dan rendah gambaran artritisnya. Jadi kalau pada risiko rendah, bila kriteria mayor, bila kita temukan poliartritis, sedangkan kalau pada risiko tinggi sudah monoartritis saja sudah bisa kita bilang sebagai kriteria mayor. Dan di sini bedanya lagi dia adanya peningkatan marker inflamasi di mana pada risiko rendah di peningkatan LED lebih dari 60, sedangkan kalau pada risiko tinggi LED peningkat lebih dari 30 saja kita bisa masukkan sebagai kriteria minor. Di sini jadi dikatakan jadi nanti dari diagnosis ini kita bisa membuat sebagai definite IE yang episode pertama atau definite IE recurrent, di mana kita katakan sebagai definite IE episode pertama bila kita temukan dua manifestasi mayor ditambah adanya bukti infeksi streptococcus atau satu mayor ditambah 2 minor ditambah adanya bukti infeksi streptococcus. Investigasinya gimana? Jadi semua pasien yang kita curigai sebagai ARF harus dirawat inap. Di situ kita harus melakukan pemeriksaan EKG, ekokardiografi, juga bisa kita lakukan pemeriksaan sel darah lengkap, laju endap darah, CRP maupun titer antibodi streptolisin O. Dan juga bisa kita lakukan pemeriksaan swab dari tenggorokan. Bagaimana manajemennya? Manajemen ARF itu ada 4 tahapan. Yang pertama, prevensi primordial, di mana di sini kita mencegah terpaparnya strep A menjadi infeksi Streptococcus A. Di sini bisa kita dengan cara mengurangi kepadatan lingkungan, meningkatkan kebersihan, dan juga yang kedua adalah prevensi primer, di mana pasien dengan Streptococcus setelah infeksi faring oleh strep A tidak menjadi akut rheumatic fever. Di mana kita di sini peran pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya akut rheumatic fever. Dan ada yang ketiga ada namanya prevensi sekunder, di mana tujuannya adalah mencegah pasien-pasien yang sudah kena ARF supaya tidak berulang terjadinya ARF dan juga mencegah supaya tidak terjadinya rheumatic heart disease yang berat. Dan yang keempat ada namanya prevensi tersier, di mana pemberian terapi yang tepat pada pasien-pasien yang sudah terjadi RHD bisa dengan obat-obatan maupun dengan bedah. Ini manajemen primernya dengan pemberian antibiotik. Antibiotik yang paling sensitif yaitu benzathine penicillin G diberikan 1 kali saja. Yang apabila ini alergi kita bisa berikan pentoksimetilpenicillin atau penicillin V selama 10 hari. Dan apabila dia alergi juga bisa kita berikan golongan cephalosporin generasi pertama seperti cefalexin. Dan bila tidak ada, kita bisa juga berikan azitromisin selama 5 hari. Nah, ini manajemen artritisnya, jadi pemberian NSAID atau pada saat awal diagnosis, apabila pasien artritisnya hanya ringan, bisa kita berikan paracetamol. Bila berat, kita bisa berikan tramadol, dan bila setelah konfirm, kita bisa berikan NSAID, bisa berupa naproxen, ibuprofen, maupun aspirin. Tapi hati-hati pemberian aspirin pada anak-anak bisa menyebabkan sindrom Reye. Manajemen karditisnya, kalau pada pasien ARF, manajemen karditis yaitu yang jelas bed rest. Jadi pasiennya harus bed rest, tapi sudah mulai mobilisasi bila gejala sudah menghilang,
dan pemberian terapinya sama dengan pemberian antivalvular seperti biasanya, dan bisa pemberian kortikosteroid bila kita temukan karditis yang berat atau perikarditis dengan efusi. Dan valve surgery bisa dilakukan bila terjadi karditis akut yang mengancam nyawa. Sydenham Korea bisa kita berikan obat-obat karbamazepin ataupun asam valproat. Apabila dia berat bisa kita berikan golongan kortikosteroid. Dan tadi manajemen ARF gejalanya yang ini, kemudian selanjutnya manajemen dari profilaksis sekunder. Di sini tujuannya adalah mencegah terjadinya recurrent ARF ataupun mencegah pemberatan dari demam rematik akut, yaitu berupa pemberian antibiotik. Yang pertama bisa pemberian antibiotik benzatin penisilin G setiap 28 hari atau setiap 21 hari pada pasien tertentu. Apabila kita tidak punya penisilin G, bisa kita berikan pentoksimetilpenicillin atau penicillin V 2 kali 250 mg per oral setiap hari, atau kalau kita tidak punya, kita bisa juga berikan erythromycin 2 kali 250 mg per oral setiap hari. Nah, siapa saja sih yang harus mendapatkan standar profilaksis? Jadi dibagi menjadi dua. Apabila pasien tidak definitif ARF tanpa keterlibatan jantung, maka kita bisa berikan profilaksis ini selama 5 tahun atau sampai usia 21 tahun, mana yang lebih lama. Dan apabila definitif ARF ini disertai dengan kelainan kardiak, dibagi menjadi 3, apakah RHD-nya ringan, RHD-nya moderate, atau RHD-nya severe. Bila dia RHD-nya ringan, kita bisa berikan selama 10 tahun atau sampai 21 tahun, mana yang lebih lama. Dan apabila kita temukan adanya keterlibatan RHD yang moderate, kita bisa berikan terapi standar profilaksis selama 10 tahun atau sampai dengan usia 35 tahun, mana yang lebih lama. Dan bila kita temukan adanya RHD berat, kita bisa berikan terapi profilaksis sekunder ini selama 10 tahun atau sampai usia 40 tahun, mana yang lebih lama. Oke, dan ini indikasi surgery pada pasien RHD, caranya karena kebanyakan pada anak-anak. Kalau pada anak-anak, salah satunya bila terjadi mitral regurgitasi yang berat disertai dengan edem paru, bisa kita lakukan indikasi cardiac surgery, ataupun bila pasiennya asimptomatik tapi sudah ada kelainan dari fungsi ventrikel kiri, juga bisa indikasi dilakukan cardiac surgery. Oke, terima kasih.